Masjid Agung Sumedang terletak di sebelah barat alun-alun Sumedang. Masjid ini menjadi pusat peribadatan dan perayaan Hari Besar Islam di Kabupaten Sumedang. Perkenalkan, nama saya lengkapnya ya Cecep Farhan Mubarok ya, Cecep Farhan Mubarok. Sekolah sarjana S1 dari Syariah, S2 prodi Hukum di Universitas Islam Bandung ya. Kemudian juga pernah belajar di Al-Jami'ah Al-Imam Riyadh, Saudi Arabia ya. Kalau terkait dengan peran di masyarakat ya, saya sendiri sebagai imam besar Masjid Agung Sumedang ya. Sebagai imam besar Masjid Agung Sumedang, tentu ada imam-imam harian ya di Masjid Agung Sumedang itu sebanyak 7 orang ya, sebanyak 7 orang. Jadi setiap hari itu dari Senin sampai Minggu ya berganti-ganti imamnya, 7 orang itu. Kemudian di lembaga Pondok Pesantren Darul Quran, saya selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Kabupaten Sumedang. Kemudian dinas ya sebagai pegawai negeri sipil, selaku hakim pengadilan agama Majalengka saat ini ya, walaupun sebelum dari Majalengka saya sudah 6 kali pindah ya, termasuk pernah di Kabupaten Sumedang ya. Masjid Agung Sumedang ya didirikan sebetulnya sudah sejak zaman Belanda ya, masih zaman Belanda itu. Tepatnya kalau tanggalnya saya ingat sekali karena bersamaan dengan tanggal lahir saya, 5 Juni tahun 1850 ya, yaitu dibangun pada saat Bupati Pangeran Sugih ya begitu. Kemudian diperluas saat Bupati Pangeran Mekah ya itu ya, dimana Pangeran Sugih sendiri berkuasa dari tahun 1836 ya sampai dengan 1882. Itu hampir bersamaan juga berdirinya kelembagaan-kelembagaan agama ya di Indonesia, termasuk peradilan agama juga tahun itu tuh berdirinya itu. Karena itu di pinggir Masjid Agung Sumedang itu ada peradilan agama dulu ya, sekarang sudah nggak ada. Nah, bersama dan tokohnya ya imam besarnya Masjid Agung Sumedang dahulu ya, diantaranya Mama Syatibi. Tadi sebelum kepada cerita menarik ya dari berdirinya Masjid Agung Sumedang, tentu perlu disampaikan juga bahwa Masjid Agung Sumedang ini dibangun juga atas kebaikan dari ya masih keturunan Pangeran Sumedang, yaitu tanahnya wakaf dari Raden Dewi Siti Aisyah. Itu ada di plang di Masjid Agung Sumedang ya, itu Ibu Raden Dewi Siti Aisyah dan sudah tersertifikat ya. Masjid Agung Sumedang itu awalnya memiliki luas bangunan 583 meter ya persegi di atas tanah seluas 6.755 meter persegi. Kalau luas bangunannya seperti itu dulu ya, tepatnya 583,66 meter ya. Pembangunannya mulai pada tanggal 4 Rajab tahun 1267 Hijriah ya, atau 3 Juni 1850 Masehi.
dan selesai pada tanggal 8 Ramadan 1270 Hijriah atau 5 Juni tahun 1854 ya. Masih bangunan tersebut kemudian diperluas saat Bupati Sumedang dijabat oleh Arya Surya Atmaja atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Mekah ya. Itu pada tahun 1883 dia berkuasa sampai 1819 ya. Bangunan Masjid Agung Sumedang mengalami pelebaran ke depan, samping utara dan samping selatan dengan penghulunya dulu itu Kiai Haji Raden Muhammad Hamim ya, yang paling pertama itu. Yang kemudian ada diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang lain ya. Kehadiran Masjid Sumedang tentu mempunyai kepentingan-kepentingan yang pada saat itu tentu dipandang oleh Pangeran Sumedang, dalam hal ini Pangeran Sugih ya, yang kita bisa tahu rujukan-rujukannya dari berbagai bacaan tentang Pangeran Sugih ya, di mana beliau adalah disebut sebagai Pangeran Sugih itu kan pangeran yang kaya ya, kaya harta, bahkan konon kaya istri ya begitu, sampai anaknya lebih dari 90 ya, 90 lebih dari 90 anak ya. Nah, sebagai pemimpin tentunya pada saat itu ya pangeran sangat respect dengan kepentingan kaum muslimin di Kabupaten Sumedang ya, sehingga perlu didirikan sebuah tempat ibadah untuk orang muslim ya, di mana pada awalnya Masjid Agung ini dulu di dekat SD Sukaraja ya, kemudian berpindah ke yang sekarang ada di depan alun-alun. Nah itu dalam apa ya namanya, semacam tata ruang ya, tata ruang perkotaan lah, atau katakanlah pada waktu itu kerajaan atau pemerintahan ya. Kehadiran Masjid Agung itu adalah sebagai ruknul aula kalau dalam bahasa Arab itu, sebagai pojok utama ya, di samping tentu kekuasaan eksekutif ya. Ada kekuasaan eksekutif itu ya, dalam hal ini kan kita tahu sekarang ada apa itu namanya gedung negara, disitulah pusat dari kekuasaan eksekutif ya. Kemudian ada kekuasaan legislatif di sebelah utaranya, yaitu gedung DPR sekarang ya. Kemudian ada juga kekuasaan yudikatif, di situ ada kejaksaan ya. Kemudian juga ada penjara. Itu hampir rata-rata di tatar Jawa lah, di tatar Jawa, bukan hanya sekedar di tatar Sunda. Di mana di pinggir-pinggir alun-alun itu ada semacam simbol kekuasaan ya, simbol kekuasaan pada waktu itu. Nah, Masjid Agung adalah juga bagian dari simbol kekuasaan yang disebut dengan penghulu panatagama itu ya. Jadi tentu dengan adanya pemeluk Islam pada saat di masa Pangeran, masa Sugih yang semakin banyak dan kulturnya sudah ke sana, kemudian juga kesadaran masyarakat akan pentingnya hadirnya masjid, ya maka raja mendirikan Masjid ya Agung Sumedang yang saat ini kita tahu. Itu baik, kita banyak menyelenggarakan kegiatan utama ya tentu ibadah ya, tentang peribadahan ya, sholat harian itu adalah merupakan kegiatan utama. Kemudian ibadah Jumat, sholat Jumat, menentukan imam khotib, termasuk menentukan imam hariannya juga yang berganti 7 orang imam itu ya. 7 orang imam itu diantaranya Pak Kiai Haji Atef,
Saifullah, yang kedua Kiai Ujang Saifuddin, kemudian Kiai Edi Junaidi, Kiai Haji Edi Junaidi, kemudian Kiai Haji Eman Sulaiman, kemudian Kiai Fakih, ya, Kiai Nur Fakih Mumtaz, kemudian Kiai Rahmat, itu Jang Rahmat, yang ketujuh Kiai Sa'adul Mafruh, ya, Ngan Sa'adul Mafruh. Itu kiai-kiai harian, ya. Nah, kita untuk merumuskan kegiatan-kegiatan itu ya berangkat dari pemikiran-pemikiran, sumbang pemikiran yang saya pimpin untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Masjid Agung Sumedang itu. Tadi bidang Jumat. Kalau sholat Jumat tidak terbatas pada imam-imam yang ada. Tentu juga melibatkan para dai, khotib dari luar, ya. Ada yang dari luar, tidak sebatas itu. Kemudian kegiatan ibadah masih dalam konteks ibadah, diadakan tadarus, ya. Itu mingguan kadang. Kemudian ada kegiatan malam Jumatan, di mana ini merupakan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dititipkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dihilangkan, ya, berupa semacam marhabanan, begitu kan, Maulid Nabi, debaan, dalam pengertian debaan setiap malam Jumat, hadharah, ya, istighosah, lain-lain itu diadakan yang secara terprogram oleh Masjid Agung Kabupaten Sumedang itu. Kemudian pada puncaknya biasanya yang dibentuk dalam kepanitiaan tersendiri, yaitu pada bulan Ramadan, ya. Kita bisa tahu Masjid Agung Sumedang kekinian melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat variatif dengan dibentuknya panitia Gemar Ramadan biasanya. Itu dari sejak awal, ya, sampai dengan akhir, ya, mulai dari Tarhib Ramadan itu sudah mulai dilakukan. Kemudian bagaimana sholat-sholat taraweh, kemudian tadarusnya, kemudian i'tikafnya, itu, kemudian juga kuliah-kuliah, baik kuliah subuh, kuliah zuhur, maupun kuliah pada taraweh, ya, kuliah sebelum taraweh itu dilakukan. Kemudian ada buka bersama, ada takjil bersama, begitu kan, ya, takjil bersama, kemudian santunan, kemudian pentas seni dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali yang diadakan di Masjid Agung Sumedang terkait dengan Ramadan, termasuk bagaimana kita berusaha untuk memberikan ruang-ruang untuk berekspresi, ekspresi dalam pengertian ekspresi ilmiah maupun ekspresi seni budaya. Itu diselenggarakan oleh Masjid Agung Sumedang. Masjid Agung Sumedang memiliki aula, ya, memiliki aula khusus di samping ruang pengajian umum biasanya diselenggarakan di masjid itu sendiri, ya, banyak. Itu setiap minggu juga kan ada pengajian tuh. Setiap minggu, minggu 1, minggu 2, ketiga, keempat, sampai kelima itu ada pengajian yang berganti-ganti dan temanya lain-lain. Ada tilawah, bimbingan tilawah, kan ada, ya, bimbingan tilawah, bimbingan murotal, bimbingan tahfidz, kemudian juga khusus untuk pembinaan imam, punya ruang tersendiri, ya. Kalau kita rapat imam atau juga memberikan tadrib dengan imam, ya, kita lakukan di tempat yang khusus di belakang ada, ya. Kemudian untuk
ruang-ruang pengajian selain daripada di ruangan masjid, itu bagian depan, bagian tengah, atau juga maksud saya belakang itu depan itu ya serambi ya, serambi tengah, ataupun juga di depan ada ruang-ruang itu adalah untuk halakoh-halakoh diselenggarakan ya. Dari zaman ke zaman tentu berbeda halakoh-halakoh itu, dan Mama Satibi itu sampai mewariskan sampai sekarang selasaan para kiai itu masih dilakukan di Sumedang itu. Ada bisa tahu nanti setiap hari Selasa mana pengajian para kiai. Ya, itu ada hari Selasa tuh ya. Itu di Kabupaten Sumedang itu. Terus turun temurun dilakukan oleh kiai-kiai senior lah ya. Kiai-kiai senior itu dilakukan. Bahkan sekarang dimodifikasi suka di luar, sambil silaturahmi ke kiai satu yang dengan kiai yang lainnya berganti gitu. Atau juga kepada para jamaah yang menginginkan ditempati pengajian oleh para kiai. Itu banyak ya, berkisar 40 orang lah para kiai itu mengadakan pengajian. Di samping ada pengajian rutin yang diadakan oleh Masjid Agung, di mana jamaahnya perempuan ya. Di samping itu juga memberikan keleluasaan tempat ya kepada organisasi-organisasi masyarakat yang ingin menggunakan masjid itu sepanjang cocok dengan kriteria Masjid Agung Sumedang, tapi ya karena ada hal-hal Masjid Sumedang yang tentu tidak boleh menjadikan umat juga marah, karena ya kan banyak sekarang itu apa namanya ya, ini pendakwah tapi ternyata alirannya seperti ini misalkan ya, atau ditolak oleh kebanyakan ulama. Tapi sepanjang itu adalah yang legal, silakan. Seperti tentu NU, Muslimat kan ya, kemudian Persis, kemudian Muhammadiyah, itu kan biasanya tidak meresahkan lah mereka itu kan ya, yang seperti itu. Maka ya silakan ya, termasuk adik-adik dari kampus, dari mana mau pengajian di Masjid Agung Sumedang, asal SOP-nya ditempuh begitu, maka ya kami izinkan untuk melaksanakan pengajian itu, termasuk dari ya kelompok-kelompok pengajian apa saja begitu. Walaupun ya kami sebagai pengurus, termasuk imam besar di situ dilibatkan karena menyangkut substansi apa nanti itu kan, harus mengkoreksi. Ini boleh, tapi tidak atas dasar like in dislike, tidak ya, tidak in dislike. Tentu atas dasar apa namanya kepentingan masyarakat, juga tidak bertabrakan dengan kemaslahatan. Sebab ada pengajian yang sengaja bertabrakan dengan kemaslahatan ya. Betul. Apa mungkin ada unsur-unsur politik lah, ada sentimen kelompok seperti itu. Nah, itu kami harus mencermati itu. Begitu. Apalagi kalau sudah dolun mudilun, sesat menyesatkan kan. Nah, itu kami nggak boleh kan ya. Harus ada saringannya dalam SOP kami yang ditentukan. Disambung harus ada pemberitahuan lebih awal kepada kami. Nah, sarana-sarana itu disediakan oleh Masjid Agung Sumedang ya, tempat-tempatnya. Tentu yang sudah rutin oleh Masjid Agung Sumedang ya sudah disediakan. Dan tentu para adik-adik mahasiswa bisa melihat itu kegiatan-kegiatannya ya cukup banyak. Apalagi kalau Ramadan kan, itu sampai ya kami hampir nyaris tidak menerima siswa itu yang disebut dengan pesantren kilat itu. Ribuan sekali kan, ribuan. Nah itu alhamdulillah. Jadi khidmah Masjid Agung kepada masyarakat mudah-mudahan benar-benar dirasakan ya. Oke. Selama saya ikut beraktivitas di Masjid Agung ya, dari tahun 2004 tepatnya ya, saya mulai terlibat di Masjid Agung. Saya belum pernah mendapatkan komplain itu dari umat lain. Belum. Nggak tahu kalau ke yang lain ya. Ini yang sepanjang prosedural kepada kami, melibatkan biasanya kan ada apa namanya advice dari imam besar. Saya belum mendapatkan itu komplain-komplain seperti itu begitu. Tapi kalau kritik-kritik secara umum dari yang lain ya banyak lah ya, kritik-kritik. Tapi khusus dari
karena kebisingan Masjid Agung misalkan, karena apa volume suaranya atau speakernya dan sebagainya, selama ini nggak ada. Ya Masjid Agung ini kan milik bersama ya, milik bersama. Jadi dinamika persoalannya tentu ya harus menjadi juga milik bersama ya, di frame dalam konteks untuk kebersamaan ya. Namun terkadang karena umat Islam juga bermacam-macam apa namanya madhab lah ya, bermacam-macam madhabnya, bermacam-macam kelompok kajiannya mungkin begitu ya, atau juga bermacam-macam pemahaman lah, pemahaman keagamaan kan ya. Nah seringkali antar pemahaman ya, antar pemahaman yang semuanya mengklaim sebagai sesuatu yang benar gitu, maka ketika menurut kelompok yang lain tidak benar ya, itu Masjid Agung susah kadang ya, bagaimana nih menengahinya. Semua kan karena merasa memiliki bersama kan, dikatakan seperti tadi, menurut mereka ini milik saya, milik bersama, padahal ada muatan apa-apa seperti itu. Nah ini ya, tapi kami sebetulnya ya harus memfasilitasi semua, harus melakukan semua dan bersama-sama bisa apa namanya memanfaatkan masjid itu, dan kita harus berkhidmah kepada siapapun kan. Panjang itu sesuai dengan koridor syariat Islam atau nilai-nilai keislaman. Tetapi ternyata kan di dalam Islam sendiri ada sendiri kan mafhum kan, mafhum ya begitu. Nah ini penyajian, ini kadang penyajian yang harus kita diterima oleh berbagai pihak itu tidak mudah ya. Ada saja ketidakpuasan itu ya. Nah, ketidakpuasan itu ada saja ya. Dalam level-level kegiatan lain juga tantangan itu ada ya, tetapi relatif dapat diminimalisir. Apalagi kalau apa namanya kepentingannya bermuatan lain-lain lah ya, bermuatan lain-lain, termasuk ada tantangan yang sangat serius harus kita hadapi. Jadi walaupun ini pengelolaan masjid ya, walaupun pengelolaan masjid yang harus semestinya didasarkan kepada lillahi ta'ala, tetapi kan kita tidak boleh juga apa namanya menafikan jasa-jasa orang, tenaga-tenaga orang yang orang itu istighal ya, namanya tersibukkan dengan kegiatan masjid. Ya kita harus mensejahterakan mereka. Ini tantangan ya. Suatu sisi, wah ngurus masjid malillahi ta'ala. Wah gitu kan. Apa mereka tidak ngurus anak? Kan begitu, seperti karyawan-karyawan kan. Ya. Karyawan-karyawannya termasuk yang memakmurkannya imam-imam masjid begitu. Ya, kita bukan memberikan upah lah semacam kepada imam, tapi memberikan penghargaan. Ya, memberikan penghargaan kepada kehormatan keulamaan mereka, harus diberikan prestasi ya yang selayaknya, apalagi kepada pegawai-pegawai, karyawan-karyawan itu ya, yang mereka dipekerjakan untuk kebersihan, ngurus listrik. Wah banyak tidak cukup di Masjid Agung itu melibatkan hanya 10-20 orang, malah lebih 20 yang terlibat di dalam apa kemarbotan masjid itu. Nah ini juga menjadi tantangan kita, di mana bagaimana kita menjaga keikhlasan mereka, istighol mereka, konsentrasi mereka dalam berkhidmah melalui masjid ini, tetapi juga ya kita harus memberikan penghargaan, penghormatan kepada mereka, memberikan insentif lah dalam skala kecil misalkan, karena mereka harus dihidupi, walaupun jangan menjadi tujuan mencari hidup di Masjid Agung. Sumber keuangan Masjid Sumedang yang utama tentu dari umat ya, itu tidak bisa dipungkiri, dan peran yang terbesar selama ini juga dari umat ya.
baik itu melalui donasi khusus orang-orang tertentu yang sudah rutin ke Masjid Agung Sumedang, atau juga melalui kotak-kotak amal yang disediakan ya, kotak-kotak amal yang secara khusus yang datang baik yang rutin maupun yang insiden begitu, itu alhamdulillah banyak ya keuangan Masjid Agung Sumedang itu. Kemudian dari usaha-usaha Masjid Agung Sumedang, seperti kan Masjid Agung Sumedang memiliki wasrda kan, walaupun tidak bisa diandalkan sepenuhnya, tapi tetap kontribusi terbesar dari umat ya, dari umat, sumbangan dari umat. Kemudian bagaimana pelayanan jasa penitipan sendal begitu kan, parkir mobil tuh kan, itu masuk tuh ke Masjid Agung. Itu bisa kalau dihitung tahunan itu miliar ya, miliar ya, bisa miliar lebih itu uang-uang yang masuk ke Masjid Agung Sumedang dari itu. Tapi kan tentu ini digunakan dana operasional yang banyak, termasuk tadi bagaimana kita memikirkan, memberikan penghargaan, insentif dan sebagainya. Dan ada tentunya dari APBD ya. Sekarang ini sudah berapa ya APBD? Mungkin sudah sampai 500 jutaan ya. Dulu 300 juta. Nah, itu juga menjadi uh, biaya yang harus dikeluarkan. Karena yang namanya di masjid menyelenggarakan event sedikit apapun di zaman sekarang deh, ya, katakanlah PHBI itu ya, PHBI menyelenggarakan panas, PHBI selalu ada, termasuk menyambut sekarang nih 1 Januari ya, tahun baru Islam maupun tahun baru itu dia biasa diselenggarakan di Masjid Agung. Dalam perspektif syariat Islam atau dalam hal ini fikih ya, tentu ada tuntunan ideal sebagai seorang imam ya. Yang pertama ya aqra'uhum linnas. Jadi orang yang paling fasih dalam membaca Al-Qur'an. Itu yang paling utama kan begitu. Kemudian orang yang paling faqih. Ya, orang yang faqih itu orang yang tahu hukum Islam lah ya. Hukum Islam secara, jadi faqih, namanya faqih itu tidak faqih dalam satu spesialisasi keilmuan Islaman maksud saya. Kan fikih banyak ya. Faqih itu kan orang yang tahu fikih ya. Nah, faqih itu adalah orang yang tahu fikih. Sedangkan fikih kan banyak. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakaha, ada fikih jinayah kan. Ada bahkan sekarang fikih siasah, politik ya. Itu banyak. Termasuk ada fikih falakiyah, astronomi, kan ada banyak lah sekarang, apalagi yang namanya fikih itu berkembang. Ya idealnya seorang imam ya harus paham itu fikih itu, terlebih dalam konteks fikih ibadah di mana dia memimpin sholat ya, fikih sholat harus paham benar kan begitu. Kemudian yang paling berakhlak ya, yang moralnya bagus, yang akhlaknya bagus, bukan orang yang tercela gitu. Makanya silakan saja saudara-saudara nanti lihat kalau ada, oh ini kelakuannya tercela nih Imam Masjid Agung ya, silakan laporkan ya, laporkan dalam hal ini katakanlah ya ke kita sebagai pengurus masjid. Kemudian juga ada suyuhuhum. Nah, suyuhuhum itu yang paling tua, itu idealnya paling tua harusnya kan, nah, paling tua. Jadi ketuaan harus dihargai ya. Kemudian jadi kalau kita sedang berimam ada yang fasih tapi tua, dulu kan itu seharusnya begitu, harusnya kan begitu, dahulukan tuh begitu. Tapi kalau tua tapi bahasanya jelek ya masa tetap saja kriteria utamanya yang paling bagus ya, yang paling bagus bacaan begitu. Saya sendiri waktu itu ya ditunjuk, tapi pemilihan imam besar ditunjuk oleh para imam begitu ya. Kalau tidak mengakui diri sendiri ujuk-ujuk jadi imam besar, para imam menunjuk begitu kan, yang kira-kira bisa begitu mungkin lah
dalam persepsi mereka ya saya, walaupun saya bisa disebut lebih belakang datang ke sini karena saya memang dulu bekerja di luar Jawa ya sampai dengan tahun 2024 itu. Sebetulnya sudah dari dulu juga di kaum Sumbahdang, dan saya sudah banyak berperan di dalam dunia apa namanya tilawah, dalam dunia tahfidz Quran, dalam per-MTQ-an, bahkan sampai sekarang menjadi koordinator Dewan Hakim. Saya diberikan kekuasaan untuk menunjuk siapa yang layak untuk yang bagus-bagus bacaan Quran, yang layak untuk menjadi Dewan Hakim MTQ ya. Ya apalagi untuk imam kan tahu begitu kan. Nah, sehingga mereka mungkin mempercaya latar belakang saya yang seperti itu dari sejak kecil. Kalau kecil kan pada tahu, kecilnya saya para imam itu ya tahu begitu. Masjid Agung Sumedang ini sebagai cagar budaya, sehingga elemen-elemen aslinya harus dipertahankan. Ya seperti ini konon kan ada apa namanya kulturasi dari bukan saja budaya lokal Sumedang itu ya, unsur-unsur seni budaya arsitek ya, arsitek Sumedang, tapi juga mengadopsi dari Cina yang konon juga ada semacam jalinan yang baik antara Raja Sumedang tadi itu yang saya baca dengan orang Cina, sehingga ada arsitek Cinanya katanya di situ tuh ya. Pada susunan apanya ini, susunan atapnya ya, ada susunan atap, kemudian juga ada ukiran-ukiran khas Sumedang itu tuh ada tuh, seperti mimbar itu masih Sumedangan, ada ukiran-ukiran, kemudian di pintu-pintu itu masih ada tuh ya, dipertahankan. Jadi bulatan-bulatan di Masjid Agung Sumedang itu yang di dalam berapa jumlahnya 14 apa ya, di luar berapa begitu. Nah, jumlah-jumlah itu mempunyai apa nilai-nilai filosofis ya, punya nilai-nilai filosofis tentang Masjid Sumedang yang tentu tamyiz ya bainal masajid al-akhor, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Ini dipertahankan ya, atau punya mumtazah, mempunyai keistimewaan khusus di Masjid Agung Sumedang itu dipertahankan. Mungkin termasuk tradisi-tradisinya. Jadi ya nggak boleh gitu dilanggar begitu saja ya. Orang karena tajdid pembaharuan nggak boleh ya, tidak boleh dilanggar begitu saja dalam baik, apalagi dalam konteks ibadah ya, dalam konteks ibadah, dalam konteks yang bukan ibadah, bukan muamalah, bukan ya, bukan muamalah, tapi penghargaan kepada budi dan daya itu ya, budi apa artinya dari kebudayaan ya, dari kebudayaan ya harus dihargai ya, sepanjang itu bukan nilai-nilai kemusyrikan ya, itu aja intinya kan. Masjid akan dinilai sebagai suatu kebanggaan ya. Tentu kalau orientasinya kepada esensi ajaran Islam, bagaimana masjid itu ussisa alat taqwa, dibangun di atas dasar ketakwaan. Kan begitu kan? La masjidun ussisa alat taqwa. Bahwa masjid itu harus dibangun atas ketakwaan. Sehingga kita ketika makmur orang dalam konteks takorub dan takwa kepada Allah, itulah kebanggaannya begitu. Kalau kebanggaan yang lain itu saya kira asesor ya, kemegahan dan sebagainya yang tadi kita sebutkan. Bagaimana akan kalau yang seperti itu kan ada yang saling mengalahkan ya, mau lebih modern, lebih bagus dan sebagainya. Tetapi dengan berdirinya tetap jamaah gandrung, bisa memakmurkan beramai-ramai ya, memakmurkannya, itulah esensinya, usisa ala takwanya di situ ya, menurut saya ya, menurut saya kebanggaannya di situ, bukan pada kemegahan bangunan dan sebagainya di situ. Apalagi bisa menyatukan umat, lebih bagus, silaturahmi terbangun ya. Namanya Masjid Agung, jadi harus memperlihatkan keagungannya, silaturahmi dapat dibangun, ibadah wah agung benar gitu, keagungan syiarnya
kelihatan banget. Sehingga wa may yu'azzim, bukan begitu kan? Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Ya, kan gitu kan? Bahasanya eksplisit tuh. Al-Qur'an tuh eksplisit ya. Wa may yu'azzim, azim itu dari azam, azim, agung. Ya, sesuai dengan Masjid Agung. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah termasuk di masjid, maka itu min taqwal qulub, fa innaha min taqwal qulub. Bentuk ketakwaan kepada Allah. Sesuai apa grand teori yang inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga menjadi satu nilai tambah ya dari informasi-informasi yang sudah diberikan. Apa yang tentu mungkin ada kekeliruan menyangkut seperti tadi saya sejarah kurang concern dalam bidang sejarah begitu ya. Walaupun tahu sekilas-sekilas, tolong kalau yang nggak ada yang tidak sesuai dikoreksi ya, diperbaiki lah ya, diperbaiki begitu. Karena ya keterbatasan itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.